Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Ikhwan akhwat fillah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita insyaallah dalam 1 jam ke depan bisa bertemu dan berdiskusi di seputar topik kajian. Makalah ini sebenarnya tidak baru. Ini makalah yang saya buat lebih 10 tahun yang lalu. Jadi dia merupakan kombinasi dari beberapa artikel yang saya edit dengan memasukkan poin-poin yang saya rasa cukup pas untuk mewakili atau mendeskripsikan apa yang menjadi bahan kajian dalam judul yang saya kasih dengan judul permasalahan umat dan solusinya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan baik untuk kita. Umat Islam sekarang tengah mengalami fitnah baru. Bahkan tadi sewaktu saya nyampe, saya dihubungi oleh satu stasiun radio. Besok mereka mau mengadakan talk show dan meminta saya sebagai satu pembicara. Dan beliau mengatakan bahwa topiknya adalah tentang Jokowi dan hubungannya dengan umat Islam, pemerintahan Jokowi secara khusus. Saya tidak bisa, tapi saya memberikan komentar bahwa pemerintahan hari ini sepertinya tengah membawa umat Islam lebih ke kiri. Ke kiri yang saya maksud bukan sosialis, tapi ke wilayah sekuler dan pure sekuler. Jadi kalau selama ini kita berada di posisi Indonesia bukanlah negara agama, bukan negara sekuler, sekarang Indonesia sepenuhnya mau dibawa ke wilayah sekuler, tapi dengan cara yang halus. Ya, dengan cara yang halus. Dan jika test case ini atau test of the water ini bisa berlangsung dan respon umat, karena begini, cara ini saya kasih tahu ini, dan ini analisa saya. Cara mensekulerkan Indonesia sekarang adalah memanjakan umat Islam dan rakyatnya pada kehidupan yang serba hedonis. Untuk bisa masuk ke wilayah yang serba hedonis, maka dicopot umat Islam dari hubungan cintanya dengan Al-Quran, dengan Allah, dengan Nabi-Nya, sehingga mereka menjadi umat yang tersisa dari mereka adalah agamanya. Mereka tidak paham agamanya, dan kemudian dimasukkan pesan-pesan hedonistis, sama seperti demam batu aki itu bahagian dari strategi sekuler itu. Saya memahaminya begitu. Karena dengan begitu kita dimanja dengan cerita nafsu terus menerus, tapi di titik lain mereka bekerja secara sistemik untuk menjalankan agenda-agenda sekularisasi Indonesia. Dan ternyata memang sekarang Indonesia tengah berada di prosentasi umat Islam sekitar 76%. Jadi kita sudah turun dari angka 9, 8 dan sekarang sudah di kisaran angka 7. Itu prosentasi jumlah penduduk Islam. Belum prosentasi kemampuan fungsional dan pemberdayaan fungsional. Nyaris hulu hilir sekarang tidak dikuasai oleh umat Islam. Bahkan di lini-lini pemerintahan sekarang sudah muncul proses rasionalisasi. Rasionalisasi itu lebih karena misalnya begini, ada orang Islam, ada orang kafir, tapi orang kafir lebih baik dan dia mau muncul menjadi calon. Lebih bagus kafir daripada Islam, daripada nanti maju si Islam tapi enggak benar. Itu terjadi proses rasionalisasi. Negeri ini bukan cuma punya orang Islam, Islam pun bahasa-bahasa ini secara sistemik, kalau bahasa saya itu dipropagandakan terus menerus melalui film. Ingat nggak si Hanung Bramantio? Film-filmnya selalu film kurang ajar dan menyinggung perasaan umat Islam. Ada satu film yang dia buat di mana seorang muslimah berjilbab bekerja di restorannya orang Cina
dan disuruh masak babi, tapi si Cina ini bilang begini bahwa jangan terlalu banyak taruh bumbu karena babi tanpa banyak bumbu sudah enak. Beda sama kambing, beda sama lembu. Nah, itu kira-kira dialog dalam cerita itu. Atau film Big Question, tanda tanya. Atau film, nah, ketika sudah terjadi desakan, penolakan, muncul istrinya. Istrinya bilang kami juga muslim. Begitu. Nah, ini kalau saya bilang ini strategi Ghazul Fikri. Cuma kita tidak secara spesifik menceritakan itu, insya Allah kita bahas aja ini. Tapi yang pasti itu Indonesia. Dulu ada dua negara paling sekuler di muka bumi dari negeri Muslim, satu Turki, satu Tunisia. Dan dua negara ini sedang berubah menjadi negeri Muslim, negeri yang ramah dengan Islam. Sementara Indonesia tengah uji coba untuk menjadi negeri yang tidak ramah sama umat Islam. Saya bilang tidak ramah, segmen yang menyakitkan walaupun dalam kicauan pribadi. Menteri Agama mengajak kita untuk menghormati orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Jadi sekarang jangan hormati orang yang puasa, tapi orang puasa hormati dong orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, nanti masjid-masjid buat spanduk, kita juga kalau bisa buat stiker lah. Hormatilah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau nanti ada orang buka klub, buka pub, buka naik klubnya, komplek-komplek pelacuran tetap kerja, nah kita harus menghormati mereka karena mereka juga butuh makan, mereka cari makan. Kita yang puasa-puasa sajalah. Ini statement yang coba dirasionalisasi istilah saya. Coba dihilangkan efek kejutnya, dianggap sebagai hal yang biasa. Ya, sebagaimana Gubernur Jakarta yang selalu membuat statement-statement yang cenderung membuat umat Islam juga gerah di sana. Ya, baik. Syakib Arsalan pernah mengatakan, sesungguhnya tentang kemunduran dan kelemahan yang ditanggung oleh umat Islam itu adalah peristiwa yang umum, rata-rata bagi mereka, baik di timur, baik di barat. Tidak hanya terjadi di Indonesia dan Malaysia saja, atau di satu tempat atau di satu negara, melainkan meliputi seluruh umat Islam di mana saja pun mereka berada. Hanya saja peristiwa itu keadaannya yang berbeda-beda, antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu negara dengan negara yang lain. Ada yang sangat dalam, ada yang hampir dalam, ada yang berbahaya besar, ada yang agak mengkhawatirkan. Sungguh demikian, namun keadaan umat Islam pada belakangan ini, terutama abad ke-15 sekarang, tidaklah sangat menggembirakan, bahkan cukup menyedihkan. Rohingya itu kasus yang menunjukkan bahwa mereka diusir bukan karena mereka orang Rohingya, tapi mereka orang Islam. Kalau sekedar orang Rohingya, tapi saya yakin solusinya tidak demikian. Kenapa? Yang mengusir bukan orang atas nama suku. Ya, kasus Myanmar itu bukan atas nama suku, tapi atas nama agama, dan dipropagandakan oleh tokoh-tokoh agama untuk mengusir mereka. Jadi saya cenderung mengatakan bukan karena mereka orang Rohingya, tapi karena mereka Muslim Rohingya. Ya, walau banyak sebab. Jadi kita harus bisa pahamin ini. Ini mohon maaf, yang pingin makalahnya nanti bisa saya kasih. Ya, kemunduran dan kelemahan yang menimpa umat Islam ini patut kita perhatikan, karena umat Islam pernah mengalami masa jaya sampai dikenal dengan the golden age of Islam. Ya, tapi kemudian kita mengalami masa keruntuhan kejayaan, dan ada dua peristiwa penting yang menyebabkan runtuhnya Islam, dan ini menurut Abul Hasan An-Nadawi salah satunya. Pertama adalah serangan tentara salib ke dunia Islam. Efek serangan ini itu telah menyebabkan situasi porak-porandanya persatuan dan kesatuan kita sampai sekarang. Efek serangan ini telah menyebabkan kita terkejut karena ada sebuah kekuatan yang mereka membawa-bawa nama agama mereka, tapi tidak mencerminkan suasana agama mereka, dan kemudian mengambil dan merampas tanah wakaf Allah sama umat Islam, yaitu Al-Quds. Ya, nanti akan kita lihat apa yang terjadi. Kedua, penyerbuan tentara Tartar ke dunia Islam. Ini dua di abad tengah sehingga hancur masa kejayaan kita. Ya,
Tentara Tartar ini menyerbu, dan mari kita lihat bagaimana ceritanya. Peristiwa itu adalah malapetaka yang tidak ada padanannya dalam sejarah. Akibatnya tidak hanya diderita oleh orang Islam saja, tapi juga seluruh umat manusia. Ini kata Abul Hasan An-Nadawi. Orang-orang buas itu tidak menaruh belas kasihan kepada siapapun. Jadi waktu mereka masuk Palestina, apa yang mereka lakukan? Mereka menjagal semua laki-laki, menyembelih lehernya. Mereka membunuh juga kaum wanita dan anak-anak tanpa peduli bahwa sebenarnya semua kekuatan peradaban sepakat bahwa wanita dan anak-anak jangan diganggu dalam perang. Ya, mereka merebut perut dan merobek perut wanita yang sedang hamil dan membunuh bayi yang sedang nyenyak di dalam kandungannya. Jadi ini pernyataan, ini peristiwa perang salib ya. Jadi ketika mereka masuk ke dunia Islam, Masya Allah, saya jadi sedih. Ya, dan ini tidak sekali dua kali. Setiap kita dihabisi, setiap kita kalah, selalu kita diupayakan untuk dihabisi. Ya. Peristiwa ini menjadi tragedi dunia. Dan dia seperti angin topan yang merebak dan mengaduk-ngaduk seluruh isi bumi. Itu, karena kalau kita baca nanti ke bawah, ya, itu Masjid Al-Aqsa itu sampai ada 1 meter dinding, itu tumpukan mayat itu. Kenapa tumpukan mayat? Karena sebenarnya ketika penyerangan datang, anak-anak, orang tua dan orang-orang wanita itu kumpul di masjid. Mereka berlindung ke masjid, tapi tentara Tartar itu maju dan merangsek mereka dan tidak memilih orang dalam membunuh. Sehingga tidak ada yang mereka lihat dari orang muslim kecuali mereka membunuhnya walau itu seorang bayi. Jadi peristiwa pembunuhan yang terjadi di sana itu lebih dari 1 juta orang. Dalam peristiwa beberapa hari pertempuran ketika pertama sekali Al-Aqsa jatuh kepada orang-orang salib. Ya. Sama seperti As-Sisi menyerang Masjid Al-Fattah. Padahal mereka sudah masuk masjid, tapi mereka tembaki, mereka serang, mereka kirim gas air mata dengan target mereka tidak peduli, mau mati mau hidup di dalam. Dan mereka merangsek masuk dan menangkap semua orang yang ada dalam masjid. Nah itu kalau mau dipahami. Cuma dia masih jauh lebih baik, nggak dibunuhnya langsung di tempat, walaupun ada yang terbunuh di sana. Ya. Penghancuran bangsa Tartar ke dunia Islam adalah penghancuran yang jauh lebih memilukan dari kisah perang salib. Kalau direbutnya Al-Aqsa, ini mohon maaf, saya tadi sudah bilang sama Yuda tadi, kalau tak siap, nggak apa-apa lah, nanti kita lanjut di waktu lain. Karena saya tak bisa meringkas ini, karena ini harus saya sampaikan secara detail. Penghancuran Al-Aqsa itu meruntuhkan izzah kita, meruntuhkan simbol kebersamaan dan persatuan kita. Tapi penghancuran Baghdad ketika bangsa Tartar menyerbu Baghdad itu telah menyelenyapkan, menghilangkan kemampuan kita untuk memimpin dunia ilmu pengetahuan dan peradaban besar waktu itu. Nah kita lihat apa yang ditulis oleh Said Amir Ali. Dari 1 juta penduduk Samarkand, 50.000 orang terkubur mati di tengah puing-puing kota. Di Her dan sekitarnya banyak orang yang dibunuh, dibakar dan diluluhkan dalam seminggu. Ada yang mengatakan bahwa jumlah orang yang terbunuh mencapai 1.600.000 orang. Sementara seluruh daerah itu tak lagi berpenduduk. Wilayah di sekitar pun berubah menjadi padang pasir. Rai, Dinawar, Hamadan tak luput dari serbuan itu. Dan sebahagian besar penduduk mati bergelimpangan tertebas pedang. Siapa yang menyerang? Orang Mongol yang dipimpin oleh, kalau marganya sama saya, Genghis Khan. Tapi Khannya saya beda sama dia. Ya. Jika penyerbuan salib telah membangkitkan ruhul jihad dan menampilkan watak pantang menyerah umat Islam sehingga gelombang perlawanan memuncak sampai datangnya Salahuddin Al-Ayyubi serta menyumbangkan demikian banyak syahid dan pahlawan utama. Tidak demikian halnya dengan penyerbuan Tartar. Peristiwa ini telah menyebabkan trauma besar di tengah umat Islam.
Nyaris tidak ada kemajuan berarti yang dapat dilakukan umat Islam di tempat yang sama dalam waktu yang begitu panjang. Kalau bicara misalnya Baghdad, bangsa Tartar tidak hanya menghancurkan dan membunuh fisik, tapi juga meluluh lantakkan semangat, optimis dan progresivitas yang dimiliki umat. Memang masih ada 3 kerajaan yang berkuasa dalam rentang 1500 sampai 1800 Masehi. Di antaranya kerajaan Mughal di India. Yang itu berakhir dengan, kalau dulu masih saya remaja, ingat saya ada film The Sword of Tipu Sultan. Tipu Sultan adalah raja terakhir dari kerajaan Mughal. Ya. Kalau ingat, ayahnya adalah Haidar Ali. Itu kisah sejarah itu. Ya, itulah yang kemudian akhirnya melakukan perlawanan besar terhadap Inggris, walaupun akhirnya kalah dan berakhirlah kerajaan Mughal masa itu. Ya. Kemudian namun 3 kerajaan ini terus-menerus merosot sejak 1700. Kemerosotan tersebut seiring dengan munculnya Renaissance Barat, bangsa-bangsa Barat melakukan penyerbuan kembali ke timur. Jangan bilang orang Belanda datang sendiri ke Indonesia. Jangan bilang orang Inggris datang sendiri ke Malaysia. Jangan bilang orang Spanyol datang sendiri ke Filipina. Jangan bilang orang Portugis datang sendiri ke Timur Leste. Mereka datang sebelumnya sudah diskusi, kau mana bagiannya. Mereka melihat peta dunia Islam ini dengan peta perebutan wilayah, pembagian wilayah. Sama seperti sekarang. Negeri-negeri Muslim sudah dibancakin oleh mereka. Di sana ada bauksit, di sana ada minyak, di sana ada emas, di sana ada perak, di sana ada, pokoknya semua. Kau ambil minyak sana, aku ambil timah sini, aku ambil emas di sana dan sebagainya. Hingga tidak ada kekuatan lain yang saling berhimpitan di sini. Itu model kolonialisme. Kita tidak dijajah, tapi harta kita diambil dengan sadar. Ya. Puncak kemunduran itu terjadi pada runtuhnya khilafah Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Ya. Jadi pada waktu Turki jatuh, maka satu demi satu dunia Islam dikuasai oleh kolonialisme. 2 negara barat, Inggris dan Perancis, bersaing merebut dunia Islam. Di bawah ini adalah jadwal jatuhnya dunia Islam dan usaha-usaha perlawanan. Tabelnya hilang, terbuang oleh saya. Pasca runtuhnya khilafah Turki, banyak masalah menimpa kita. Dr. Qardawi mencatat ada berapa masalah. Kekalahan umat Islam melawan serbuan Zionis Israel ke Palestina, kegagalan umat Islam di bidang pembangunan dan pertumbuhan, kegagalan dalam usaha membebaskan diri dari dependensi Barat, kegagalan dalam surah, kegagalan dalam kebebasan publik dan HAM, kegagalan dalam mempersatukan umat, kegagalan dalam mewujudkan keadilan sosial, kegagalan dalam masalah perempuan, kegagalan dalam pendidikan dan moral umat. Jadi cukup sempurna masalah kita setelah tumbangnya khilafah Turki. Para mukminin yang memiliki sensitivitas prihatin atas masalah yang menimpa umat sudah selayaknya menseriusi masalah yang menimpa umat ini. Yang pertama sekali harus dilakukan adalah mendiagnosa. Jadi kalau kita mau jadi bahagian dari bagaimana umat tidak terserang fitnah besar ini, kita diagnosa dulu apa problemnya. Ya. Nah sekarang kita coba lihat ini. Apa yang menjadi masalah besar? Pertama, jahlul ummah minal Islam. Umat jahil dari Islam. Jahil itu artinya apa? Enggak tahu. Kalau menurut Said Qutb, Muhammad Qutb, ya, Said Qutb ya, bukan Said Muhammad Qutb, ketika mengantarkan buku Abul Hasan An-Nadawi yang judulnya ada Mada Kharisul Alam bi'inhitat al-Muslimun. Apa ruginya dunia ketika umat Islam mundur? Nah ini pernyataan Said Qutb. Yang paling menarik adalah kata jahiliyah yang ini buku cari, wajib baca ya. Udah ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Saya lupa saya punya 2 versi penerbitan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kerugian dunia dengan runtuhnya umat Islam. Jadi ini buku bagus ini. Abul Hasan An-Nadawi ini adalah seorang penulis dan aktivis Islam yang sangat santun orangnya. Tapi tulisannya ini memberikan gambaran yang cukup kepada kita betapa beliau sangat prihatin dan menjerit melihat mundurnya umat Islam. Ya, saya tidak bacakan pernyataan Said Qutb supaya kita ringkas. Itu yang pertama.
jahlul umat minal Islam. Ada berapa persen umat yang paham dengan hijab? Hati-hati, jangan belajar pakai hijab melalui televisi. Belajar pakai hijab karena Nabi sudah mengatakan bahwa yang membuat kita selamat di akhir zaman itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pegang itu, genggam itu, gigit itu dengan geraham, kata Nabi. Karena kalau bicara dengan pendekatan hijabers di TV, saya cenderung melihat mereka lebih memilih penampilan cantiknya. Walaupun kata mereka tetap syar'i. Jangan. Memakai hijab itu harus dimulai dari rasa cintamu kepada Allah. Memakai hijab itu harus dimulai dari rasa takut sama Allah, bukan sekedar menutup saja. Dia harus datang. Makanya itulah pakaian takwa terbaik bagi seorang perempuan. Dia merupakan ekspresi perwujudan dari cinta dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dia memilih modelnya. Dan saya sangat yakin bahwa seorang yang memakai pakaiannya karena takut kepada Allah, karena dia cinta kepada Allah, maka dia pasti akan memakainya dengan cara yang tidak akan keluar dari rasa takut dan cintanya sama Allah. Itu yang harus dipahami. Dan itu yang hilang dari kita. Saya mengalami zamannya. Ketika anak-anak sekolah SMA, termasuk istri saya waktu itu, ya, yang berjuang pada waktu itu tidak boleh pakai jilbab di sekolah. Saya masih ingat waktunya istri saya itu adik kelas saya. Beliau satu letting dengan Ustaz Suryanda. Ya. Jadi dia datang ke saya dengan menangis, saya masih ingat peristiwanya itu. Dia menangis dengan air mata bercucur, "Bang, karena baru pidato kepala sekolah mengatakan tidak bisa." "Bagaimana, Bang? Apa kita bisa menang dengan perjuangan ini?" Saya jawab sederhana. "Kau yakin enggak yang kau lakukan karena Allah?" "Ya." "Kau yakin enggak yang kau lakukan adalah melaksanakan syariat dari Allah?" "Ya." "Kalau begitu, yakinlah kita akan menang." Sementara di daerah-daerah lain ada yang di DO dari sekolah, ada yang diajukan ke pengadilan dan sebagainya. Masya Allah, itu zaman. Makanya saya sekarang kalau jalan sama istri-istri, kalau lihat anak-anak SMA pakai baju jilbab tapi celana bisa kelihatan, saya bilang mereka tidak pernah merasakan betapa beratnya kalian berjuang dulu untuk bagaimana ini bisa dipakai di sekolah. Maka pakai dia dari rasa tunduk kita sama Allah, bukan yang lain. Model itu urusan kesekian. Karena pakaian ini harga yang dikasih Allah sama kita. Nah, ini mohon maaf saya agak kemarin. Kenapa? Karena Allah langsung bicara khusus. Ketika itu sahabiah di Madinah, mereka selalu diejek, selalu dinistakan, selalu dicela, selalu dipermalukan dengan, maka akhirnya Allah suruh mereka julurkan jilbab kalian. Itu perintah dari Allah. Itu sayang Allah. Itu karena Allah tidak mau perempuan-perempuan muslimah itu direndahkan, dihinakan. Jadi ini bukan pakaian rendah, ini pakaian yang cukup tinggi. Ya, baik. Banyak lagi yang lain kalau bicara jahiliyah. Kita bicara ringkas ini. Yang kedua, nafsul basyariyah. Jiwa kita ini mudah berubah ikut keadaan. Maka tidak ada cerita bahwa seorang kalau dia ingin menyelamatkan dan ingin ikut memberikan solusi dari fitnah, dia tidak boleh keluar dari tarbiyah. Dia harus ikut tarbiyah. Enggak ada bicara sekali-sekali tidak bisa. Kenapa? Karena keluar dari masjid kita menemukan suasana yang jauh berbeda. Yang kemudian jiwa kita mudah labil dan cenderung kepada kesenangan. Zaman ketika gerakan dakwah bangkit di Indonesia pada era awal tahun 80 menuju 90, dan saya mulai berkenalan di awal 90-an. Masya Allah, kalau ada acara-acara begini, tidak ada itu yang duduk-duduk cerita-cerita. Mereka memegang Al-Quran atau mereka memegang bacaan. Dan sedikit sekali mereka punya interaksi laki-laki dengan perempuan. Begitulah mereka menjaga agama mereka waktu itu. Dan itu harus kita kembalikan. Buatlah diri kita sibuk dengan Allah. Karena kalau kita menyibukkan diri kita dengan Allah, maka Allah akan menghargakan kita dengan harga yang tinggi. Tapi kalau kita lebih sibuk dengan dunia, Allah tidak peduli sama kita nanti. Ya, oke. Kemudian catatan yang patut kita perhatikan, ada sebab-sebab yang lain, ya, qadiyah al-mutajaddidah, yaitu qadiyatul mu'asirah, sebab-sebab yang membuat kita lemah di sekarang ini. Pertama adalah inhiraful usul, penyimpangan, sisa masa penyelewengan. Kalau ada orang jadi pemimpin, mental diktator. Orang buat baik tanggung.
Dia mau dikenal orang baik, tapi jangan diganggu penghasilan dan cari makannya bagaimana. Banyak sekarang orang yang bertebaran melakukan kegiatan Islam, tapi penghasilannya syubhat. Dan ketika kita singgung dia marah sama kita. Ya. Berlepasannya sistem Islam dari kehidupan masyarakat yang dimulai dari tidak diterapkannya hukum Allah dalam kehidupan sampai akhirnya umat Islam tidak mau lagi nanti menegakkan salat. Sepele. Padahal sebrengsek-brengsek umat Islam mereka wajib menegakkan salat. Mau dia pelacur, mau dia perampok, mau dia koruptor, mau dia bajingan, dia wajib salat, tidak bisa tidak salat. Karena itu beda orang Islam dengan orang kafir. Ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak orang merasa tenang untuk tidak salat. Yang kedua, amradul ihtilal, penyakit akibat kita dijajah. Apa ini? Banyak sekali negeri-negeri muslim adalah negeri yang akhirnya secara bekas-bekas lembaga muassasah, lihat coba, kalau udah bicara sekolah siapa yang bergengsi? Kalau bicara rumah sakit siapa yang paling hebat? Kalau bicara lembaga sosial, itu ada. Nah, ini buat aja nanti, apa susahnya? Ini yang buat ini otopsi ya. Itu di tebing, saya pernah lihat itu. Mereka bawa gerobak keliling, jalan di kota itu dengan pengumuman, saudara-saudara, kalau ada barang-barang bekas Anda yang tidak dipakai lagi di rumah dan berniat disumbangkan, kami siap untuk menjadi penyalur. Ayo, siapa yang mengadakan? Buddha Suci. Atas nama kegiatan sosial mereka akan bagi dispenser, akan pokoknya apa saja yang kepake di rumah mereka ambil, mereka jemput. Mereka itu gerakan sosial mereka agresif dan mereka tidak bicara atas nama agama. Mereka bicara atas nama kegiatan sosial. Di saat mana kita lemah kegiatan sosial? Ya. Kemudian kekuatan yang menentang. Lihat Rohingya, apa kekuatan mereka? Tidak ada. Kenapa? Negeri mereka adalah negeri kaya. Provinsi mereka provinsi kaya. Secara ekonomi, kalau saya membaca sejarahnya begini, ini pemerintah sebenarnya berkepentingan untuk mereka tidak mau ini mayoritas Muslim di sini. Mereka mau ambil tidak bisa, negara nanti mereka jadi sorotan, maka dibuatlah pertentangan horizontal bukan vertikal. Ya, jadi dimunculkan musuh bagi orang Rohingya, yaitu orang-orang Buddha yang sudah diradikalkan. Sehingga yang muncul adalah konflik horizontal. Cuma saya tahu betul dan saya yakin betul negara berkepentingan dengan konflik itu, maka negara tidak punya kebijakan apapun. Ketika dia dimarahi, mereka bilang mereka saja yang mau pergi dari situ. Bagaimana orang tidak pergi kalau hari-harinya berada dalam ketakutan, kecemasan, ada yang terbunuh? Nah, itu contohnya. Sama kayak di Indonesia, kita kalau tidak miskin, perasaan miskin yang dimunculkan. Berapa jumlah orang miskin di Indonesia? Banyak kan? Coba kalau tidak perhatikan kalau siap salat Jumat. Banyak orang yang bertabur menunggu kita memberi infak. Semakin banyak seperti itu menunjukkan ada masalah sosial. Padahal kartu sejahtera, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Sejahtera itu sudah dibagi, tapi kenapa mereka masih bertabur? Kan makin banyak di pinggir-pinggir jalan. Saya tadi malam keluar, saya lihat kelompok anak-anak fang itu, sudah laki-laki perempuan berkumpul di pinggir jalan. Sedih kali rasa hati itu. Kemana tanggung jawab negara? Padahal orang miskin, ini masih jadi undang-undang dasar 45. Orang miskin, anak-anak terlantar, dipelihara oleh negara. Ya. Apa udah dibuang dari undang-undang? Nah, kemudian ini masalah penyakit kita. Hadis ini populer sekali, para ustaz banyak hafal. Yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al 'akalatu ila qas'atiha faqala qa'il. Nanti kalian hampir saja diperebutkan oleh umat dari berbagai tempat. Ya, Indonesia sekarang lihat. Siapa yang memimpin Indonesia? Secara formal, ya, tapi secara informal, lihat. Malaysia, apa yang terjadi di Malaysia sekarang? Orang-orang yang tidak Muslim dan mereka dari etnis tertentu itu sudah merasa hebat di sana. Itu kalau dibuka saja keran politik lebih jauh sama mereka, mereka pasti akan berbuat lebih lagi, sama seperti Indonesia. Ya. Wa min khilqati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apa karena jumlah kita sedikit? Badantum yawma idzin katsir, kau banyak kata Nabi. Walakinnakum ghusaka ghusaysail, kalian seperti buih di lautan. Wa sayunzi'unna Allahu min suduri aduwwikum al-mahabata minkum. Tapi
sebanyak apapun kalian, orang nggak takut, malah nengok seperti nengok kambing berapa per kepala. Jadi makin banyak jemaah saya, makin banyak orang datang sama saya untuk minta dukungan politik. Ustaz bisa diatur, Ustaz kalau butuh mobil saya buat dan mobil saya siapkan. Untuk mau buat pesantren siapkan, tapi tolong arahkan suara. Jadi orang tidak takut. Kenapa? Nggak ada rasa takut orang sama kita. Haibah, wibawa kita hilang. Wala yaghzifanna fi qulubikum al-wahn. Sementara di dalam diri kita ada virus yang bernama al-wahn. Qala qail wa mal wahn? Apa itu wahn ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dunia dan takut mati. Oke. Baik. Itu problem, itu masalah. Nah, sekarang dari semua problem itu apa yang menjadi masalah? Pertama, ini. Dhaful aqidah wal iman. Hari ini banyak, tidak sedikit anak perempuan berjilbab ketika dia masuk kerja. Kalau kerja mengatakan tidak boleh pakai jilbab, dia buka jilbabnya. Sebaliknya, kalau kerja bilang harus pakai jilbab, dia pakai jilbab. Bukan karena dia takut sama Allah, bukan karena dia taat sama Allah, tapi karena dia mau cari makan. Jadi saya tidak menyalahkan orang yang membuka jilbab saja. Karena ada yang pakai jilbab bukan karena dia mau pakai jilbab, tapi karena pekerjaan menuntut dia pakai jilbab. Itu dhaful iman wal aqidah. Ya. Jadi ketika iman lemah, apa itu iman? Kalau bahasa Hasan al-Banna, al-aqaid ya umur allati yujibu ayyas biha qalbaka wa tatma'innu ilaiha nafsak. Iman adalah, akidah adalah beberapa perkara wajib yang dibenarkan oleh hatimu. Apapun itu, menenteramkan jiwamu. Sudah tentramkah Allahus Samad? Allah tempat meminta. Kita tidak butuh yang lain. Ketika kita mau mendaftar pekerjaan, kita tidak butuh lagi dukungan yang lain. Kita minta saja sama Allah. Sudah tentramkan hati kita. Kalau tidak, maka kita belum beriman atau lemah imannya. Ya, menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Kalau Allah mengatakan la yukhliful mi'ad, jangan takut. Allah pasti akan penuhi janjinya. Di sini atau di sana nanti. Ya, nah, ini yang patut kita pahami. Yang kedua, dhaful istijabah, lemah respon dan antisipasi menghadapi perubahan. Orang menggunakan sosial media sekarang untuk menghancurkan kita, dan alhamdulillah kita sudah telah menggunakan sosial media untuk melakukan serangan balik. Walaupun lemah sekali, masih jauh lebih banyak. Makanya saya sering kali mengatakan, kalau kalian punya akun sosial media apapun itu, maka tularkan dakwah dari situ. Buat grup, suka tidak suka orang. Apa ini? Grup apa ini? Lihat grup saja saya. Tolong keluarkan saya. Saya dulu mengawali membuat rumah dakwah ini, di situ banyak yang begitu. Ini apa ini? Kenapa tidak minta izin sama saya? Orang juga buat jahat tidak minta izin kok. Kenapa saya harus minta izin untuk mengajak dia buat baik? Ya, dia tidak suka, silakan pergi. Tapi saya akan kejar dia dengan cara yang lain. Alhamdulillah rumah dakwah saya sudah tidak tahu jumlahnya berapa, malah karena dia sudah diurus secara profesional sekarang. Ya, sama juga outdoor itu kan biasa-biasa saja itu awalnya. Tapi gerakan ini harus terus di pejuang suku sebagainya itu harus terus. Kenapa? Karena sosial media harus kita gunakan untuk memulangkan dan menarik kembali anak-anak muda Islam yang mereka rampas dengan kehidupan hedonis ini. Nah, cuma masalahnya banyak kita yang begitu diajak, alah saya enggak. Tapi ternyata waktu dia cukup sekali dengan sosial media. Dia ajak ikut dalam grup dakwah, dia tidak mau. Ya, Facebook. Jadi rubah halaman Facebook kita menjadi halaman dai, menjadi halaman seorang aktivis. Ya, walau apapun yang bisa kita buatlah. Karena itu akan menjadi warisan yang baik. Apa yang kita tulis di situ, itu akan dibaca orang di saat kita mati nanti. Minimal tulisan kita adalah kebaikan-kebaikan di dalamnya dan mengajak orang dalam kebaikan. Baik, lemah kontribusi dalam merekayasa masa depan. Ini sebenarnya kita sudah harus terus membangun kerjasama untuk memikirkan medan ini apa yang harus kita buat. Bisa nggak kita punya semacam Islamic Center? Kita belum punya pemusatan dakwah. Kayak Bandung dia punya pusdai, di mana orang kumpul di situ dan kemudian selalu. Dan alhamdulillah saya tadi bincang Masjid Al Jihad ini, subhanallah.
Kalau boleh saya bilang, ini satu-satunya masjid yang welcome dengan semua kegiatan dakwah. Oke, pakai sarana masjid. Subhanallah. Ada masjid yang minta duit. Kalian kalau mau buat kegiatan 1 hari 1 juta, 2 juta, sekian juta. Kalau tidak, jangan buat kegiatan di sini. Maka kalau saya bilang, doakan ini. Ini tidak ada orang usia di sini, doakan mereka supaya Allah memberi keberkahan usia sama mereka. Dan insya Allah ini akan menjadi masjid yang buka 24 jam setiap harinya. Kenapa? Karena ada saja orang yang berdakwah di sini. Ya, nah ini contohnya. Karena kita harus bisa merekayasa ke depan. Kita butuh sekarang satu Islamic Center, pemusatan Islam. Ya, baik. Kemudian lemah koordinasi dan program kaderisasi. Nah ini makanya sering kali terjadi ketika dipimpin 1 atau 2 orang. Pas orang itu memimpin bagus, begitu dia tidak ada hilang. Itu kenapa? Karena program tarbiyah, program kaderisasinya lemah. Kita jarang mampu membangun pembibitan. Kita jarang mampu menularkan semangat kita sama orang lain. Sehingga akibatnya ketika kita tidak mampu, kita akan mudah diisolasi dari orang lain. Dan kemudian kita diposisikan jadi orang aneh. Dan akhirnya orang yang harusnya kita dakwahi menjadi musuh bagi kita. Nah, itu kalau lemah kaderisasi. Banyak gerakan Islam di Indonesia, dia rusak, hancur, hilang, menjadi sejarah ketika tidak ada kaderisasi. Saya dulu pertama aktif di dakwah, ketika pergi ke kampung-kampung, itu kalau ceramah saya itu connect dengan satu orang tua, saya udah bisa tebak, dia kalau nggak aktivis PII, dia pasti aktivis Masyumi itu dulu. Selalunya begitu. Dan selalunya yang saya ketemu itu aktivis PII. Udah berubah, sudah tua, tapi bicaranya masih semangat. Kenapa? Karena kaderisasinya luar biasa waktu itu. Cuma tidak simultan, tidak berkesinambungan, sehingga kita kehilangan warnanya, kita kehilangan mereka. Nah inilah insya Allah yang baru-baru ya. Baik. Kemudian hilang identitas dan kepribadian Muslim yang istimewa. Malam saya tadi pagi atau semalam ya lupa saya lihat artis janggutnya rapi. Di sini berjanggut cukup lebat rapi. Saya bilang sama istri saya, kalau orang biar janggut kena sebab imannya kepada Allah, aura wajahnya berbeda dengan dia. Dia terlihat rapi, tapi tidak memantulkan cahaya. Jadi kalau kita orang mukmin, kita bisa lihat wajah orang kan? Ya. Nah, kayak ini operator kita ini wajahnya wajah orang mukmin ini. Coba panggil orang dari luar sana untuk duduk, buat bajunya kayak beliau, itu masih bisa nampak pantulan wajahnya beda. Kemarin saya macet jalan gara-gara ada acara satu organisasi pemuda. Saya bilang juga, saya jalan sama istri saya bilang apa? Kalau muka itu tidak datang dari karena Allah, lihat dari mukanya, gelap semua datang. Kita bisa melihat itu wajah. Ya beda karena wajah orang keluar dari orang tua sama dari masjid. Itu beda itu. Jadi ini hilang. Keyakinan kepada identitas, keberanian untuk menampilkan identitas. Jangan menyesuaikan syariat dengan zaman. Zaman yang harus menyesuaikan dirinya dengan syariat. Kalau bertudung seperti maunya Allah, jangan maunya zaman. Ya beda lah Pak. Sekarang kan ibu pejabat juga harus. Wibawa Umar bin Khattab itu bukan dari pakaian dinasnya, tapi dari kerjanya yang menebarkan keadilan di tengah umat. Itu yang buat orang segan sama dia, bukan bajunya. Jangan mempermalukan Islam dengan pencitraan yang tidak baik. Kemarin ada pencitraan yang aneh. Pak Jokowi walaupun dalam suasana pesta nikah anaknya tetap mengerjakan pekerjaan negara, di mana dia pegang pulpen, istrinya di sampingnya, kemudian ajudan memberikan surat, rupanya pulpennya lupa nutup tutupannya lupa dibuka, di-shoot. Sehingga dikomentari, maunya kalau mau pencitraan buka dulu tutup pulpennya, atau pas pura-pura nanda tangani, jadi kesannya hidup. Ini enggak ketahuan nokohnya, gitu. Enggak siap-siapnya nokohin dari sejak kampanye sampai sekarang, ya. Entah saya kok, mungkin saya agak gerem ya. Asal saya ceramah selalu, ya saya mohon ampun sama Allah supaya dia bisa jadi orang beriman yang baik, memimpin negara dengan keadilan dan takut dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Diktator. Nah, banyak negeri muslim dipimpin secara diktator. Untuk menembak mati orang Islam yang radikal, negara buat densus.
Tapi untuk para narkoba nggak ada densus. Untuk pelacur, negara menganggap pelacur itu korban trafficking. Jadi pelacur nggak bisa ditangkap, mereka korban. Itu terbukti dari ketika kemarin ada pelacur kelas 80.000, harganya cuma 80 juta, nggak mahal. Harga kita jauh lebih tinggi insya Allah. Kenapa? Karena kita sholat sunnah subuh saja, sebelum subuh saja 2 rakaat itu udah jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Tapi ada orang yang menghargakan lebih rendah dirinya, 80 juta atau sampai 250 juta bisa dipakai walau semalam, murah kali itu. Tapi dia nggak ditangkap, dia bebas. Kenapa? Dia korban. Siapa yang ditangkap? Germu. Kalau suka sama suka, negara nggak bisa nangkap. Suka kau, suka pak, kau suka, udahlah nikahlah kalian. Nggak mau kami pak, nggak bisa dipaksa. Makanya orang-orang kumpul kebo di negara ini nggak ada yang bisa marah. Siapa yang bisa marah? Cuma agama. Orang suka sama laki-laki, suka sama laki-laki, siapa yang bisa marah? Coba carikan hukum di negara ini, tidak ada. Saya mengatakan bukan dimarahi, orang kayak begitu diterapi, itu penyakit. Cuma dianggap tidak penyakit. Ini kontrak kami, terima dong. Bahaya Indonesia ini. Ya. Baik. Kemudian apa solusinya? Ini yang solusi yang dibutuhkan dari masalah ini adalah, kalau bahasanya at-tarbiyah. Tarbiyah yang bergerak dan terus-menerus bekerja untuk akhirnya memulangkan pikiran kita, perasaan kita, amal kita, penampilan kita menjadi pikiran, perasaan, amal, penampilan seorang muslim yang ketika dia mengisi lini-lini fungsional kehidupannya, maka dia bekerja semua karena Allah. Bagi dia mencari harta bukan tujuan hidup. Sehingga kalau harta datang dia suruh kerja balik di jalan Allah. Bagi dia mencari jabatan bukan tujuan hidup. Sehingga kalau jabatan datang dia suruh kerja balik di jalan Allah. Artinya apa? Dia tidak pernah puas dengan perolehan dunianya. Nah, apa ciri yang kita inginkan munculnya manusia? Apa yang seperti apa yang kita inginkan dari sini? Nah, ini dia. Dengan mental atau penampilan, saya bacakan dari awal. Tarbiyah itu cirinya pertama rabbaniyah. Dakwah harus dilakukan hanya, jadi jangan pertama mengawali dakwah ngajak orang masuk partai, ngajak orang masuk, yuk gabung di order, nggak usah dulu itu. Ajak saja orang mencintai Islam, jatuh cinta sama Islam. Kalau dia sudah jatuh cinta, nggak kita ajak, dia akan minta. Apa yang bisa aku buat untuk Islam? Baru kita bilang, ini event politik, masuk di partai sana. Ini event ormas, nih di sini. Kalau mau apa, ini di sini. Saya ada keluar dari satu grup pembinaan. Tadi saya dikejar, kenapa keluar Pak? Kita memang bisa mengalami masa futur dan sebagainya. Saya bilang, saya bukan futur. Semoga Allah menjauhkan saya dari situ. Saya cuma sedang ingin lebih memperbaiki diri saya, dan saya tidak mau diganggu dengan yang ini dulu. Ada jadwal-jadwal yang bisa saya lakukan atas diri saya, dan saya bersyukur kalian sudah membantu saya. Ya. Tapi ada titiknya di mana? Dulu ada orang datang ke rumah saya mengajak gabung ke grupnya, karena dia bilang ustadznya itu Imam Mahdi. Pernah kami diskusi panjang juga di masjid ini. Terakhir capek kali saya nggak mau marah. Saya bilang sama dia satu kalimat, kalau kau ikhlas dan kau benar, insya Allah kita akan bertemu di satu persimpangan dalam gerakan atau perjalanan dakwah ini. Tapi kalau kau tidak ikhlas, kau akan tidak bertemu denganku, atau aku tidak ikhlas, aku tidak akan bertemu denganmu. Tapi itu kelompok menyimpang itu. Ya. Jadi biarin aja kawan pakai fokus yang mana. Cuma kalau sudah mulai fanatik, yang sering kali bersinggungan itu ada HTI, ada PKS, ada Jamaah Tabligh, ada Salafi. Kalau sudah, karena ketika sudah menganggap diri lebih baik, itu sudah salah. Karena kebaikan seorang ketika dia menjadi muslim itu harus muncul dalam akhlakul karimah dan kesanggupannya untuk menularkan manfaat di tengah orang banyak. Bukan aku-akunya, pengakuannya bahwa kami. Memang saya menemukan ada kelompok yang tasyadud dan merasa diri lebih baik dari yang lain. Nah, itu problem kita. Menurut saya masih puber kita. Ya. Kedua, minhajiyah harus tersistem.
Ini kalau kita buat tarhib Ramadan, kita harus berpikir, Odots di Medan, suka tidak suka, mau tidak mau, itu sudah harus membuat kegiatan yang rutin yang orang kenal. Karena yang lebih penting sekarang broadcast, jumlah yang hadir tidak penting itu. Ya, broadcast ke semua orang bahwa kita, kalau Anda mau belajar tafsir, belajarlah di sini. Di Masjid Al-Jihad sudah punya pelajaran tafsir, tinggal gabung saja. Nggak usah buat yang baru kalau masih sudah ada yang lain. Tinggal di saudara-saudara ada pelajaran tafsir di Masjid Al-Jihad, Ustaznya si Anu, ayo kita berbondong-bondong ke sana. Jadi saling bekerja sama untuk saling melakukan kebajikan. Tapi tersistem. Jangan belajar untuk ilmu, belajar itu supaya kita bisa berbuat. Ya, jangan berhenti supaya kita paham saja, enggak penting itu. Karena banyak orang di luar Islam sana jauh lebih paham Islam dari kita, tapi dia tidak Islam. Kita ini belajar Islam untuk berbuat. Ya, oke. Kemudian marhaliyah, bertahap. Sama kayak saya mohon maaf Uduts misalnya. Jangan ajak orang baca Quran langsung 1 hari 1 juz dan dipaksa pakai ultimatum. Kalau 3 kali berturut-turut dia tidak mau atau tidak bisa menyelesaikan bacaan Qurannya, maka silahkan kami akan let group. Ini ancaman ya. Wah, repot ini kalau begitu. Sekarang admin itu bisa tahu ada orang yang payah sekali ternyata memenuhi 1 juz. Tanya sama dia, progresmu per hari berapa? Oke, progres saya per hari sekian. Oke, Anda dipindah ke grup yang sehari sekian. Tapi di grup yang sehari sekian mereka dipacu terus oleh adminnya supaya bisa sampai pada minimal takaran standar 1 hari 1 juz. Itu baru benar. Ya. Karena yang apa? Dia mau gabung untuk ikut baca Quran saja udah luar biasa itu. Ini pakai diancam-ancam. Terakhir awak udah mau ngaji diancam-ancam pula. Ya udah tak usah. Nah, kan jadinya begitu jadinya. Ya, jadi bertahap. Membina orang itu bertahap. Jangan orang disuruh mengangkat beban berat sementara dia tak tahan. Kita suruh anak kecil baru lahir ngangkat kursi ini, baru bisa jalan. Yang bodoh itu kita. Ya. Jadi kalau orang yang baru saja bergabung dan kemudian dia kalau memang ternyata dia sedang berupaya belajar, karena nanti kita bisa menemukan itu. Bisa 3 bulan atau sebulan pertama itu yang bekerja nafsunya itu. Karena ibarat soda gembira itu. Isi kirain udah penuh, ternyata belum, karena sedang semangat, macam Ramadan lah. Hari pertama langsung baca Quran start, langsung dapat 10 juz sehari itu. Ya, hari kedua turun jadi 8, hari ketiga 5, hari keempat udah nengok Quran pun udah nggak mau lagi. Kenapa? Dia pergi ke zona nyaman. Aku sudah paham. Lantas merasa tidak punya beban. Allah itu sabar nunggu kita selambat apapun. Sering kita yang tidak sabar untuk melakukan amaliyah kita di jalan Allah. Kemudian aulawiyat, pilih yang aulawiyat yang mana. Kalau kita baru mendakwahi orang, jangan ujuk-ujuk langsung dikasih beban dakwah. Ya, kita kalau mendakwahi orang, yang pertama sekali buat dia merasa senang dulu, merasa nyaman dulu sama kita. Karena kalau ada orang berjilbab besar, orang yang nggak berjilbab atau berjilbab biasa itu merasa orang itu payah itu, tak pernah mau senyum sama kita itu. Nah, dia sudah punya. Kenapa? Karena kesan eksklusif itu yang dia munculkan. Padahal seharusnya tidak begitu. Kita yang harus progresif untuk datang menunjukkan kesan ramah. Nggak nyangka bukan. Karena selama ini aku tengok orang kalau berjilbab besar, aku muak kali nengok. Kenapa? Macam orang itu aja yang masuk surga, awak tidak. Rupanya kakak orang yang ramah kali rupanya. Nah, kan enak jadinya. Itu titik masuk. Ya. Jadi ketika kita masuk di situ bertahap. Pilih yang aulawiyah, mana yang prioritas. Ya. Baru kemudian dakwah juga harus waqi. Tarbiyah ini harus waqi. Jangan kurung orang pada satu pelajaran Islam dan kemudian mengatakan kepada mereka jangan lagi dulu belajar yang lain, ini saja dulu. Tidak. Kita harus kasih tahu saudara-saudara ada problem Rohingya. Ini sekarang Yaman juga situasinya sudah semakin mencekam. Syria juga seperti itu, Mesir juga. Kemenangan AK-Parti di Turki tidaklah begitu menggembirakan karena mereka kehilangan mayoritas mutlaknya sehingga mereka harus berkoalisi dengan partai yang lain dan ini juga bisa mengganggu proyek Islamisasi. Ini info update dunia Islam supaya orang tidak hanya update-nya cuma itu yang selebriti di TV itu. Ya. Baru yang terakhir mutawazinah. Ini yang terakhir dilakukan secara tawazun, seimbang. Jangan takutin orang, kasih juga berita gembira. Jangan buat orang terlibat dalam kegiatan Islam yang akhirnya dia merasa tidak nyaman, terpaksa di situ. Jangan. Seimbang. Makanya mengaji ini kalau bisa ada reklahnya. Apa istilahnya? Ngaos on the street. Nah, itu bentuk-bentuk dari
Rela itu. Masa orang berani mejeng di pinggir jalan? Nanti ngausnya juga ngaus selektif on the street. Cari tempat di mana biasa orang pacaran duduk berdua, kita datang 3-3 orang ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pasti itu setan-setan bertabur berbentayangan ke sana kemari, enggak tenang mereka. Gawat, taman ini udah dijajah. Padahal selama ini mereka penjajahnya. Kita cuma mau mengusir penjajah dari taman-taman itu. Jadi jangan takut, mereka atraktif, mereka terbuka, mereka transparan berbuat yang tidak benar. Masa kita tidak transparan buat yang benar? Ya, masuk plaza, itu pernah saya bilang itu. Dakwah only for 5 minutes. Ya. Orang Kristen itu mereka berani masuk plaza. Pak, only 5 minutes. Karena saya punya pengalaman. Mau ngapain kalian? Saya mau menyampaikan kabar gembira kepada Bapak. Kabar apa? Bahwa juru selamat akan datang sebentar lagi. Juru selamat yang mana? Kristus, Pak. Oh, kau misionaris? Iya, oke, sini. Saya senang latihan tes ingatan saya terhadap agama Kristen. Terakhir, oh Pak, kalau begitu Bapak ketemu saja sama pimpinan saya. Loh, kenapa harus ketemu pimpinan? Bukankah kau yang mengana? Jadi kenapa kita tidak ada adik-adik? Nanti punya proyek lah, karena banyak adik-adik anak-anak kita, adik-adik kita yang muslim itu kalau sudah jam sekolah itu naik ke Carrefour sana, pergi ke plaza-plaza, mereka berencana untuk menjajah diri dan sebagainya. Ada sebagian mereka yang penyakitnya memang itu, masuk kita ke situ. Ya, Pak Satpam izin, enggak perlu izin Satpam karena itu tempat terbuka. Ngapain? Kalau enggak berani apa? Kita baca Quran saja sama terjemahnya. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan deketin zina. Matanya agak ke sana sedikit. Pada dia nengok kita balik lagi karena itu jalan yang keji dan Allah tidak suka dengan itu. Memang enggak usah dia yang didakwahi. Kita saling bicara. Memang berat kali sampai tak tenang orang itu pindah, kita pun pindah lagi. Dakwah sekarang harus berani terang-terangan. Enggak ada yang salah. Kita tidak melanggar hukum. Ya. Jadi ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau datang kebenaran, maka kebatilan akan sirna. Bahkan dalam diri kita, bagaimana cara mengusir setan? Kita harus atraktif untuk terbiasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laki-laki kalau nengok perempuan tertarik kali, a'udzubillahi min fitnatin nisa. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah perempuan ini. Itu biasanya setan pun enggak tenang itu. Terus minta tolong pula dia sama Allah. Sudah, tapi jangan auzubillah min fitnatin nisa, tapi diprototin terus. Pindah tempat. Kalau setan itu tak bisa satu dia, panggilnya kawannya. Kau dari sebelah sana, aku sebelah sini. Supaya kita cegah dia pergi dari sini. Makanya Masya Allah, ya Allah, semoga Allah jaga kita. Karena saya tidak tahu maksudnya apa, benar atau tidak. Saya ketemu banyak orang yang bertanya kepada saya. Ada yang menceritakan secara jujur, menurut, karena ini dunia sosial media di dunia maya ini payah menebak ini berita benar atau tidak. Tapi seorang perempuan yang mengatakan bahwa dia aktivis dakwah, tapi dia sudah terjebak dalam perzinahan berulang kali dengan pacarnya. Pacarnya siapa? Aktivis dakwah juga. Dan saya bilang itu fitnah yang melanda kita. Kenapa muncul itu? Jawabannya sederhana. Karena sekarang ini orang bisa chatting kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Maka hindari itu. Nggak perlu tanya dia udah sarapan pagi ini. Nggak perlu siapa dia rupanya sampai kau tanya-tanya. Ya, anakmu, istrimu bukan, anakmu bukan, adik perempuanmu bukan. Nanti ngapain kau nanya dia? Iya Pak, kena kabarnya dia sakit kemarin. Urusanmu rupanya. Nah, jadi kadang-kadang di sosial media kita berani itu bertanya. Kalau udah bertanya dia jawab, belum. Oke, jawab belum, udah, belum saja, jangan tambah lagi, jangan balik tanya. Abang udah penyakit lah itu. Ya. Nah, jadi artinya kita harus bisa menjaga, karena fitnah yang datang di akhir zaman itu kayak gelombang, kata Nabi dalam riwayat Abu Hudzaifah, sehingga nanti bisa membuat orang yang beriman dia merasa nyaman dengan mengira dirinya beriman, padahal dia sudah jauh bergeser dari Islam. Hati-hati itu. Ya, saya pikir ini karena waktu saya juga cukup terbatas. Begitupun sudah 1 jam juga, hampir 1 jam juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.